Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali ya dengan saya di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang panjang lebar tentang penderitaan sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, terlebih dahulu saya akan sampaikan begini teman-teman. Barangkali ada yang tema kok pejuang asam lambung asli kok wagu gitu. Nah, itu begini teman-teman. Channel ini sengaja saya buat dengan tema pejuang asam lambung asli, itu bukan tanpa alasan. Artinya channel ini saya bikin karena mengapa kok pakai pejuang asam lambung asli ya, karena apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagikan, ceritakan kepada teman-teman, kepada kalian semua, kepada sahabatku semua, itu ya memang murni pengalaman saya pribadi. Artinya saya tidak mencari-cari data dari penderita asam lambung yang lain, tetapi memang ini semua murni apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya tangani. Makanya saya berbagi cerita ini ya spontanitas. Saya tidak harus merencanakan terlebih dahulu, tidak. Ini spontanitas. Makanya kalau ada kata-kata yang terbata-bata ya namanya spontanitas. Jadi apa yang pernah saya alami, saya jalani itu akhirnya saya ceritakan. Dan ini begini teman-teman, video kali ini adalah kelanjutan dari video-video saya yang terdahulu, dan ini juga ada kaitannya dengan video saya yang ke-12 kalau nggak saya ini, kalau nggak salah. Kalau ini adalah video yang ke-13, kaitannya dengan kambuhnya saya, kambuh dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. GERD anxiety psikosomatis saya tidak akan menguraikan apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, apa itu anxiety disorder. Mungkin video-video saya terdahulu sudah ada ya. Jadi saya tidak akan mengartikan lebih jauh lagi. Tentunya teman-teman nanti bisa juga lah melihat channel konten-konten channel tentang pembahasan seputaran sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, channelnya milik orang lain di luar saya. Ada penjelasan yang secara detail. Saya akan menjelaskan yang singkat saja, artinya poin-poinnya saja tentang pengalaman yang pernah saya alami. Ini begini teman-teman, setelah setahun berlalu saya terhenti membuat video itu. Jadi channel saya sempat terhenti selama setahun karena saya benar-benar mengalami kekambuhan. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Tidak lain dan tidak bukan sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu karena 90 sekian persennya itu kan dari pikiran. Nah, ini waktu itu pikiran saya sangat apa ya, penuh sekali. Artinya yang saya pikirkan itu banyak sekali. Utamanya begini teman-teman, pemicu kekambuhan saya itu, pemicunya yang masih saya ingat itu begini. Waktu itu saya mendengarkan kabar yang sangat buruk dari teman saya. Jadi teman kerja saya itu biasanya kerja sering kesana kemari itu dengan saya, itu dikabarkan sakit. Saya belum sempat menjenguk teman-teman, saya dikabari dari teman juga. Terus akhirnya belum sampai saya menjenguk itu saya ditelepon oleh istrinya, minta doa karena yaitu teman saya itu, ini ayahnya sakit. Loh, sakit apa? Ya ini sudah 21 hari di rumah sakit mas. Oh iya iya ya. Nah, itu saya malam harinya saya bergegas menengok ke rumah sakit, menjenguk di situ. Istrinya cerita panjang lebar tentang kejadiannya begini begini begini. Lah di situ namanya saya ini orang besok di rumah sakit ya,
tidak saya dengarkan, ya nggak enak. Namanya saya juga Pak Jenguk, teman saya sudah tidak bisa diajak bicara. Waktu itu sudah habis dari ruang ICU selama 2 minggu, dan waktu itu sudah ada di kamar dirawat inap itu. Cerita istrinya panjang lebar itu begini, perasaan saya makin gak enak mendengarkan cerita istrinya itu, seolah-olah terjadi pada tubuh saya spontanitas saat itu. Jadi nah sepulangnya yaitu saya tuh ada semacam liur-liur, tubuh itu seringnya tidak seimbang. Nah dari situlah kabar terburuk pertama kali yang itu benar-benar pemicu pertama kali. Kemudian disusul lagi kabar-kabar terburuk lagi, yaitu misanan saya. Kalau di daerah Jogja itu apa ya kalau di sini tuh adalah misanan lah, anaknya bule saya itu juga tadinya emang sakit orangnya, itu biasanya dengan saya dekat lah, akrab. Itu dikabarkan pula meninggal dunia itu pagi-pagi. Wah itu saya semakin bener, saya nggak komen apa-apa, nggak komentar apa-apa, saya diam. Tapi itu sudah masuk di dalam memori pikiran saya. Nah ketiganya lagi tetangga saya, juga kenal baik, sering bertegur sapa, sering kadang-kala juga berinteraksi. Nah itu dikabarkan pula, padahal sakitnya nggak lama, meninggal dunia. Waktu itu semakin tubuh saya semakin nggak enak. Nah dari 3 berita buruk, kabar duka itu tadi adalah pemicu. Namun tidak hanya dari situ teman-teman, faktor lain ada. Setelah saya itu secara normal bekerja selama 2 tahun itu normal, kerja makan saya sudah enak, walaupun sensasi-sensasi itu ya kadang ada, sensasi-sensasi itu kadang ada, apapun sensasinya, tapi semua bisa saya atasi dengan mudah lah. Sensasi yang sudah lengkap itu saya sudah atasi dengan mudah, videonya sudah termuat di video sebelumnya. Nah 2 tahun berlalu, sikap saya, perilaku saya hampir tuh kembali seperti yang dulu-dulu. Mohon maaf teman-teman ya, saya ini suka berdebat, suka sekali, padahal penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu kan didominasi oleh gangguan pikiran. Kalau sudah psikosomatis tentu adalah waktu itu mental kita itu sudah kena, mentalnya sudah kena lah, harusnya merubah perilaku yang lebih baik. Dulu saya itu emang debat itu senang sekali, tapi hal-hal yang prinsip. Nah selama menderita sakit 2 tahun atau mungkin lebih, kemudian dilanjutkan saya 2 tahun sudah bisa bekerja secara normal, aktivitas secara normal, perilaku saya ini agak lupa. Jadi saya kembali lagi sudah sering berdebat. Saya nggak cocok saya debat, saya nggak cocok saya kritisi sesuatu hal itu. Nah padahal harusnya saya bisa mengelola itu, harusnya bisa mengurangi itu. Nah tapi karena itu jiwa, ya mau nggak mau sudah menjadi jiwa saya, itu emang sulit ya teman-teman, sulit ya. Akhirnya akumulasi dari berita-berita yang buruk, kemudian perilaku saya yang semacam itu, ya terjadilah saya ini kambuh. Lah kambuhnya itu tidak sensasi misalnya perut yang kembung, yang begah, itu tidak, tetapi halusinasi pikiran, mental saya ini bener-bener kambuhnya lebih parah teman-teman. Saya bener-bener halusinasi. Jadi 7 hari 7 malam ya, 7 hari 7 malam saya itu tidak bisa tidur. Pada akhirnya saya memutuskan ke rumah sakit jiwa di Surabaya, rumah sakit Menur itu ya atas saran dari dokter umum malah. Nah sebelumnya begini teman-teman, sebelumnya tubuh semakin gak enak, seperti tidak seimbang, kepala ini berat, sering goyang, keliengan. Itu saya waktu itu mencoba untuk lakukan tensi di klinik. Saya tensi
saya tahu, saya merasa bahwa tensi saya ini nanti pasti akan tinggi. Ternyata bener, begitu saya tensi saya tinggi sekali. Saya sudah cemas saya. Waktu sudah cemas. Sama dokter saya diberikan obat penurun tensi. Selama 2 minggu obat itu saya minum, kontrol, tensinya masih tetap tinggi. Ini semakin cemas yang sangat luar biasa. Akhirnya ke saya dirujuk lah. Waktu itu saya dirujuk. Ya mungkin tempat saat nggak mau ngomong secara vulgar ya. Saya nggak mau ngomong secara vulgar, khawatir nanti teman-teman juga terpicu lah dengan omongan saya. Tahu sendiri lah kalau tensi selalu tinggi itu dirujuk kemana, mungkin teman-teman tahu sendiri. Dan ini yang kedua kalinya. Dulunya pernah saya jalani, tetapi tidak ada persoalan. Artinya apa yang dirujukkan itu setelah melalui pemeriksaan memang waktu itu baru awal-awal saya ini terkena gangguan sakit asam lambung, get anxiety psikosomatis itu. Nah akhirnya terhenti pengobatannya, justru fokusnya ke anxiety disorder atau asam lambung, get anxiety psikosomatis itu fokusnya pengobatan. Dan semua yang lain waktu itu ketika mencapai tahap perbaikan, semua juga mengikuti menjadi berangsur menjadi baik. Nah waktu itu ya saya dikasih rujukan itu sempat saya nolak gitu, tapi pada akhirnya saya oke lah, saya iakan. Namun rujukan itu saya bawa, tapi saya tidak menjalani pemeriksaan sesuai rujukan yang diberikan itu. Karena apa? Waktu itu saat kontrol itu saya sudah terhitung 3 hari 3 malam tidak bisa tidur, dan waktu ditensi lagi 2 minggu itu tinggi. Saya sudah sampaikan, dok, saya 3 hari 3 malam tidak bisa tidur, dok. Oh ya udah, saya rujuk saja. Nah waktu saya sempat menolak gitu, tapi pada akhirnya saya terima. Nah waktu itu saya belum sampai saya melaksanakan apa yang dianjurkan, yaitu berupa rujukan itu, saya masuk ke rumah sakit, saya minta rawat inap sama dokter, nggak bisa, jadi ditolak. Terus saya disuntik, saya dikasih obat, terus saya ditawanyai macam-macam juga lah, apa yang dikeluhkan. Badan saya dipegang gini sakit enggak kan gitu. Yang saya keluhkan itu saya perasaannya takut, dok, semuanya serba takut. Jadi waktu itu saya sudah terhitung 5 hari 5 malam waktu saya minta rawat inap yang ditolak itu. 5 hari 5 malam saya tidak bisa tidur, teman-teman. Coba bagaimana rasanya orang 5 hari 5 malam tidak bisa tidur. Kalaupun bisa seliut gitu, itu sudah halu, sudah mau macam-macam yang tampak ada di depan mata itu, segala macam muncul lah. Jadi muncul bergantian, ini tampak ini tampak ini tampak ini halusinasi saya tuh bener-bener terjadi dan tinggi. Nah waktu itu akhirnya saya cerita gini, saya pernah punya riwayat gangguan asam lambung, dok, get anxiety psikosomatis. Dulunya saya rawat inap keluar masuk rumah sakit dan gitu. Nah akhirnya dokter bisa menyimpulkan, waduh bapak ini begini saja, kalau perasaannya takut terus nggak bisa tidur, udahlah ke ini ya, psikiater saja. Akhirnya malam harinya saya rundingan sama saudara-saudaraku, saya tahu Puni dalam keadaan saya ini sedih dan takutnya luar biasa itu. Akhirnya udahlah, saya diputuskan untuk disarankan untuk ya udah dituruti saja itu saran dokter itu, yang ke rumah sakit, yang ke psikiater itu coba dijalani. Akhirnya pagi harinya betul saya datang ke rumah sakit jiwa itu, ke dokter psikiater. Dari situ saya dikasih ya konsultasi dulu. Tadinya saya cerita mau macam-macam, tapi dokter nggak banyak bicara, cuma mendengarkan. Akhirnya ya nanti saya kasih obat, nanti kalau obatnya habis bisa kontrol lagi. Kontrolnya tidak harus ke rumah sakit ini, nanti di kabupaten terdekat ada, saya nanti tugas di sana juga gitu. Nah itu
Obatnya itu 1 bulan teman-teman, macamnya dua. Satunya sampai habis lah, dan satunya saran dari dokter ini diminum seperlunya gitu. Nah saya tuh minum itu bisa tidur, nah, minum lagi bisa tidur. Nah, inisiatif saya sendiri karena saya ingat saran dokter minumnya seperlunya, akhirnya 1 butir kecil tuh saya ambil separuh, saya minum kecil, itu juga bisa tidur. Nah karena itu saya minum separuh saja bisa tidur, akhirnya coba saya hentikan tidak minum, nah itu bisa tidur ya sampai sekarang ini lah. Waktu itu saya memang niat saya kontrol ke rumah sakit yang terdekat lah, ternyata pasien di dokter psikiater itu overload, sehingga akhirnya ya saya nggak kontrol sampai saat ini. Ya alhamdulillah saya bersyukur bisa kerja lagi secara normal. Tetapi gini teman-teman, karena mental ya, ya ini eh, saya sensasi itu masih sering sekali berdatangan. Ada yang sensasi itu dari awal terkena sampai sekarang ini masih terasa juga ada. Kemudian yang badan tidak seimbang itu sering terjadi, menggoda sekali dan membuat saya ini tidak nyaman, sering sekali. Itu kalau siapa ya, channel Mas Arya Surya itu dikatakan mungkin trauma mental block atau apa gitulah. Nah ya pokoknya trauma, ada trauma itu, sampai kadang saya menginjak karpet yang tebal itu semacam ambles itu, sampai saya ini tangan saya pegangi karpet ini, oh iya ini karpet ini gembuk. Pokoknya yang lunak-lunak itu saya injak, seolah-olah ini memang saya yang seolah-olah ini mau guling atau eh, apa ya, semacam tubuh saya ini tidak seimbang. Kadang duduk ya, ini duduk itu kadang semacam ambles itu juga. Wah, ini bener-bener buat saya ini tidak nyaman. Nah karena itu sudah terbiasa, lama kelamaan walaupun saya harus menahan seorang diri, artinya saya tidak ceritakan, itu sering sekali terjadi. Makanya begini teman-teman, kalau teman-teman ada yang mengalami sensasi-sensasi semacam saya ini, ya inilah modal. Artinya modal itu saya sudah menyampaikan, jangan kaget. Ini kalau penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, mungkin banyak teman-teman yang merasakan seperti saya ini. Nah ketika sudah mendengar dari channel-channel termasuk channel saya ini pengalaman semacam ini, jangan kaget dan teman-teman usahakan bisa cuek, biar itu nanti tidak menggoda terus-terusan. Walaupun saya sendiri belum mampu, tapi apa salahnya kalau saya menyarankan teman-teman dan teman-teman mampu menjalani, kan itu lebih bagus gitu ya. Dan intinya begini teman-teman, karena yang mendominasi sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah ini pikiran kita. Makanya kesimpulan dari dokter, semua dokter menyatakan kita sehat, ya sudah, berarti bagaimana kita tetap belajar keras, berusaha keras untuk mengelola pikiran kita. Kita buat senang lah. Penerapan 3P benar-benar harus dijalankan, disiplin, jangan seperti sebelum-sebelumnya. Karena waktu saya kambuh ini juga salah satunya sering telat makan juga, iya saya lalai karena sudah keasikan bekerja. Kadang-kadang memang sering sekali terlambat makan itu. Nah tapi lagi-lagi yang mendominasi adalah pikiran. Ketika pikiran tenang, enjoy, walaupun terlambat makan, saya rasa tidak akan sampai memicu terjadinya kambuh. Nah walaupun demikian, terlambat makan itu tetap tidak baik. Kalau cuma 1-2 kali mungkin nggak ada masalah, tapi kalau terus-terusan ya bisa saja terlambat makan terus-terusan itu memicu kambuhnya sakit kita, sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis kita. Ya itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan video yang saya sampaikan ini, paling tidak kalau ada kesamaan-kesamaan sensasi yang dialami oleh teman-teman, ya ini sebagai bahan pengingat
Makanya perlunya saya berbagi ini adalah agar bisa mengedukasi kepada teman-teman yang sekarang ini lagi menderita-menderitanya. Sharing-sharing ini mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipetik hikmahnya, sehingga teman-teman yang seolah-olah merasa sakit itu nantinya dengan channel-channel semacam ini, karena teredukasi oleh pengalaman saya melalui channel saya ini, mudah-mudahan menjadi penyembuh jalan penyembuh atau jalan untuk bangkit ya teman-teman. Bangkitnya sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis itu kan ya pengalaman saya berawal dari channel YouTube, sehingga saya berani berbicara semacam ini, berani berbagi ya karena saya memang salah satunya adalah janji saya. Ketika saya nanti sembuh, saya memang saya mau beli HP, saya akan bikin channel, saya pengen membantu teman-teman yang sekarang ini sedang menderita. Ini memang saya niati teman-teman, saya beli HP, saya bikin channel untuk membantu. Saya tidak semata-mata mencari payment, enggak. Tapi kalaupun memang nanti YouTube saya ini maju, channel saya ini maju, ya alhamdulillah. Tetapi prioritas tujuan saya bagaimana saya bisa berbagi, walaupun bukan berbagi materi, paling tidak berbagi pengalaman ini saya rasa sangat lebih bermanfaat, karena saya tahu orang yang sudah menderita sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis ini dikasih uang dengan dikasih kesembuhan, saya rasa semuanya akan memilih dikasih kesembuhan. Ini yang pernah saya alami dulu, karena saya sudah mencapai titik begini teman-teman. Saya uang itu sudah gak senang waktu itu, disuruh megang uang sudah nggak mau, benar-benar saya sudah nggak mau ya. Ini karena apa ya, pikiran saya sudah mati itu. Sakit sedikit ini menjadi persoalan, sakit sedikit arahnya itu wah ini jalan kematian, pikiran saya itu semacam itu. Makanya begini teman-teman, sedikit pengalaman yang sudah saya miliki tentang sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis ini, karena didominasi oleh pikiran, perasaan dan pikiran ini berkolaborasi teman-teman. Jadi kenapa saya menyampaikan perasaan? Kita gatel, kulit kita ada yang melendeng, gatel, itu saja perasaan kita ini takutnya tanda tanya itu sudah banyak sekali. Kenapa saya kok bisa begini ya? Ini sakit apa ya? Jangan-jangan ini dari dalam tubuh, terus dampaknya semacam ini. Pikiran analisa itu semacam itu. Lah itu karena kedorong oleh perasaan yang sudah was-was itu ya. Itu semacam itu, semua sensasi termasuk apa yang saya sampaikan tadi, gatal itu luar biasa waktu itu gatal, tapi semuanya bisa sembuh, dan semua sensasi semuanya bisa hilang, semuanya bisa sembuh. Nah teman-teman yang sekarang ini sedang merasakan mungkin lagi parah-parahnya sensasi, tenangkan pikiran teman-teman, semua akan berlalu, semua akan sembuh. Kenapa saya ngomong gitu? Saya sendiri ini mungkin kalau teman-teman tahu betapa sampai saudara saya bosan. Saudara saya setiap kalau saya wabu itu semua saya teleponi, tidak ada yang bisa tidur, tak teleponi semua. Kenapa begitu? Saya dalam keadaan sangat takut sekali, jadi pikiran itu terus mati itu ya teman-teman. Ini saya tidak bisa sampai mendetil ya, nanti kalau ada hal-hal yang lupa tentang kekambuhan ini akan saya sampaikan pula di video berikutnya. Nanti kalau kepanjangan juga nanti teman-teman bosan lah. Ini intinya kambuh dan pemicunya beserta bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman. Baik, mungkin video kali ini saya sudahi dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya tetap berdoa mudah-mudahan teman-teman yang sekarang ini masih banyak-banyaknya sensasi, mudah-mudahan satu persatu sensasi itu segera menghilang, kemudian nantinya teman-teman menuju ke sembuh total, menjemput kebahagiaan yang sudah lama kita tidak merasakan kebahagiaan. Orang sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, kebahagiaan semuanya sudah hilang. Makanya
eh, mudah-mudahan dengan channel saya ini nanti teman-teman dapat tersugesti, termotivasi, sehingga bangkit dari keterpurukan, menjemput kebahagiaan yang telah lama kita lupakan. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau berkenan tolong di subscribe, di like, kemudian di share, agar tujuannya apa, eh, keluarga, tetangga, teman-teman kita yang lain pada tahu. Mungkin eh, para penderita itu ada di mana-mana. Tetangga kita bisa saja menderita, teman kita bisa saja menderita. Karena saya sangat bersyukur dulu menemukan konten YouTube tentang pembahasan asam lambung itu. Itulah jalan saya bangkit, sehingga ya sekarang bisa seperti ini itu ya gara-gara konten. Karena semuanya sudah ditempuh, tapi kenyataannya ya mungkin samalah dengan teman-teman yang sekarang ini masih menjalani pengobatan, masih menjalani disiplinnya, menjalani penerapan 3P itu. Nah, pesan saya terus jalani 3P itu, eh, kemudian eh, utamanya pikirannya ditenangkan. Baik ya teman-teman, saya akhiri dulu video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat.